omset hampir 11 miliar. Omset hampir 11 miliar. 2 minggu yang lalu, kita udah spend budget udah ratusan juta, dia itu udah serap baik banget, udah 50 juta dalam 2 minggu. Kerja sebagai office boy, diangkat jadi sales marketing. Jadi 3 tahun konten tuh gak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Kok bisa ada motivasi ya? Kok bisa ada drive ya? Kali ini kedatangan tamu ya, ini kita bakalan interview salah satu orang yang hasilin 50 juta dalam 2 minggu dari content.com ya, alias dari clipping. Andriadi. Halo. Tapi sebenarnya dia nggak cuma clipping kan, lu nggak cuma buat konten di content.com, tapi dia itu juga content creator ya. Followersnya di TikTok itu banyak banget, 5 juta. 5 juta followers, di IG ada 200.000. Dia juga afiliator. Afiliator bisa di-share gak nih kira-kira penghasilannya bisa berapa nih? Susi di sini ya. Serius. Jadi bulan kemarin kita omset hampir 11 miliar karena memang omset hampir 11 miliar. Omset 11 miliar sama ya komisi sekitar 200 jutaan lah. Itu nanti orang bilang ngomong doang, bisa di-share bisa gitu. Dong, bisa. Ini dashboard ya, nggak diedit ya? Dashboard dong. Langsung. Langsung. Itu belum termasuk kayak kita endorsement segala macam. Sebenarnya banyak hal yang pengen gua bahas juga nih di boleh. Nanti kita di podcast ini kita pas tuntas nih di Zoom saya. Nah ini bisa di scroll ya? Bisa dong. Jadi coba digerakin. Ariel ya, kelihatan nggak? Nah ini 199,5 M itu juta ya. Bulan Mei, ini bulan April ya. Oke, itu bulan April 132 juta, omset 9,6 miliar. Oke, jadi 2 bulan belakang ya udah terbukti lah ya, udah 3 digit itu penghasilannya. Tapi dalam podcast ini tuh gue pengen breakdown sebenarnya. Kenapa lu kan awalnya udah ada penghasilan dari content creating, udah ada penghasilan dari affiliate gitu kan. Lu juga sering banget nge-live, ada tim bahkan udah settle banget gitu. Tapi lu kenapa pengen coba jadi clipper? Pengen jadi clipper di content.com? Jujur, gua clipper ini udah sebenarnya banyak lihat orang ya tentang bahas masalah clipper, tapi nggak begitu tertarik awalnya. Justru gua tertariknya gara-gara lihat kontennya Bro Suli di Instagram waktu itu ya. Lihat clipper dan gak banyak tanya, gue langsung buka websitenya, gue langsung pelajari. Ternyata beda sama clipper yang lain ya. Kalau misalnya kita mau submit video dan segala macam harus laporin jumlah viewersnya manual, terus juga like-nya kita laporin manual, serta laporin linknya juga manual. Tapi ketika ngelihat content.com kayaknya lebih ringkas dan lebih seru banget. Meta untuk baca websitenya tuh gampang. Tapi apakah itu jadi alasan lu pengen jadi clipper atau jadi gini guys, sebenarnya pertama kali gue dirikan namanya itu content.com, tujuan kita itu bukan pure ke clipper doang. Makanya nama itu bukan konten, makanya namanya itu bukan clip apa gitu. Karena kan tempat-tempat lain gitu, kayak kita lihat baik banget tempat-tempat clipping yang bagus banget kan di luar sana kan. Kayak Ternaklip itu bagus gitu. Ada juga namanya Trybuzzer, Clipo punya temen gitu. Tapi kan nama semuanya kan ada clip-clipnya gitu. Nah visi misi gue tuh sebenarnya gue nggak pengen jadi clipper, gue nggak pengen saingan sama mereka. Makanya gue bikin content.com gitu. Kita pengen formatnya itu nggak melulu tentang clipping, tapi bisa lebih luas dari clipping. Bisa UGC, pokoknya content creator kalau pengen cari duit bisa di content.com gitu. Kita pengennya kayak gitu. Nah tapi sebelum kita masuk, tadi kan kita udah share kan sekilas kan. Dia udah ada penghasilan, dia udah proven, udah terbukti orangnya itu bisa menghasilkan. Bahkan ini salah satu top earner kita di content.com ya. Jadi kita baru launch 2 minggu yang lalu, kita udah spend budget udah ratusan juta, dia itu udah serap baik banget, udah 50 juta dalam 2 minggu. Jadi tapi sebelum kita masuk ke semua itu ya, dan kita juga nanti dia bakal kasih tips gimana caranya bisa hasilin uang yang sangat banyak, gimana kalau clipping atau buat konten tuh bisa dapetin views gitu. Buat teman-teman, gue pengen tahu dulu dari sisi background lo ya, dari awal-awal ya. Gue ada Google, gue ada search gitu. Lu awalnya dari desa, ya, terus jadi afiliator. Betul. Boleh gak diceritain dari awal, bener-bener awalnya tuh kayak gimana? Jadi kalau kita itu gue dari Lampung pedalaman banget ya, yang sekarang udah viral lah, alhamdulillah kampungnya ya. Nah, gue awalnya tuh kerja di sebuah perusahaan sebenarnya sebagai office boy ya. Ini tahun berapa? Ini tahun di 2009. Wah, 2009. Yes, gue udah kerja mulai usia 17 tahun itu gue udah merantau. Oke, terus kerja terus awal jualan kebab dulu. Jualan kebab, setelah itu baru kita
jadi office boy di perusahaan yang sama. Jadi 2009 lu jualan kebab. Mm-mm. Jualan kebabnya kayak gimana? Di Lampung? Di kampung lu atau? Enggak, di sini, di Jakarta. Nah, itu merantaunya gimana? Dari Lampung ke Dari Lampung ke Jakarta, waktu itu ada saudara lah yang ngajak ke Jakarta untuk kita ikut kerja. tahun 2009. 2009 ya. Pas genep umur 17 tahun lah itu. Nah, setelah itu jadi office boy. Nah, di office boy ini adalah momen gue banyak banget belajar. Tipe orang yang pengen tahu lah tentang dunia digital itu seperti apa. Nah, di perusahaan tersebut itu kebetulan memang gue sebenarnya lulusan cuma SMP doang. Benar-benar nggak punya background pendidikan yang tinggi, ya. Gue belajar komputer, gue belajar Excel, gue belajar apa itu pas masa-masa gue jadi office boy. Nah, singkat ceritanya di tahun 2018 ya kita mulailah tahu tentang dunia konten. Di situ gue baru belajar tentang dunia konten. Konten itu gimana? Ternyata konten itu dapat duit. Dari situlah kita. Dari tahun 2009 sampai 2018 tuh ngapain aja 9 tahunnya? Gue kerja sebagai office boy, terus juga diangkat jadi sales marketing, terus juga sebagai apa? Distribusi bahan baku. Ya jadi kita jualan bahan baku kebab tuh ya. Kita distribusin ke seluruh Indonesia. Oh, jadi lu jadi office boy sambil jualan kebab? Enggak, office boy jualan kebab. Setelah jualan kebab, gue kayak ceritanya diangkat lah gitu, masuk ke perusahaan terus jadi office boy. Nah, setelah jadi office boy, gue diangkat lagi, naik karir lah ceritanya, naik karir jadi sales marketing juga. Itu range 2009 sampai 2018. 2018. Pas itu jadi office boy penghasilannya bisa berapa ya kalau bisa? Wah, waktu itu bisa dibilang menyedihkan lah ya. Cukup buat hidup aja. Kalau nggak salah masih gaji 700 sampai 1 jutaan lah Per bulan? per bulan Di Jakarta? di Jakarta. Itu tinggal sendiri atau sama keluarga? Gua kebetulan waktu itu saking yang untuk merantau. ngiritnya biaya hidup, gua tinggal di kantor. Tinggal di Di kantor? kantor. Jadi gua pagi kalau misalnya orang-orang belum pada datang, gua udah datang duluan di kantor. Karena lu tidur di kantor. Iya betul, beres-bersihin toilet lah gitu ya. Kebetulan ada salah satu direksi juga yang tinggalnya di kantor. Jadi gua punya tanggung jawab untuk ngurusin mereka. Oke, dari office boy penghasilan 700.000, terusnya naik ke apa tadi? Sales marketing. Sales marketing. Itu ngapain tuh pas itu? Gua kayak kan dia tipe perusahaannya tuh tipe yang kayak franchise gitu lah. Gue kayak nyari-nyari untuk orang mau join nggak jadi franchise-nya kebab gitu misalnya. Terus kalau misalnya ada orang join, gue bisa dapat fee gitu. Kayak marketing gitu. Itu 2018. Ya range tahun itulah 2018 di bawah 2018. Oke, setelah itu bisa dilanjut. Setelah itu gue baru ngenal namanya dunia content creator, tapi gue masih tetap kerja tuh, masih sambil ngonten tapi masih sambil kerja. Dan awal-awal konten gue sebenarnya adalah konten bisa dibilang nggak tahu arah kontennya kemana karena campur-campuran. Ntar kadang gue ngebolang nyari ikan, ntar gue main game gitu ya. Pokoknya alurnya tuh nggak jelas. Nah ini buat teman-teman yang mungkin kayak memulai konten itu alur untuk kita ngonten itu masih belum tahu, itu wajar karena kita sendiri akan ngebaca metriknya itu arahnya udah bakal kemana gitu ya. Yang mau menentukan arah jalan kita tuh kemana itu kita ketuk awal-awal jadi konten kreator itu masih bingung, jujur masih bingung. Dan bikin konten itu berantakan itu masih sangat-sangat wajar banget. Terusnya lu ketemu niche itu kayak gimana awalnya? Nggak sengaja ya, dunia waktu itu gua wawancara seorang gamers lah lumayan cukup terkenal saat itu, gue wawancara, terus ternyata videonya itu meledak. Oh gue ngeliat, oh ternyata market gaming ini lumayan cukup besar juga, walaupun sebenarnya gue nggak suka game, ya. Gue ngeliat marketnya gede. Oh ya udah, gue coba pelajari deh gaming itu gimana. Terus gue belajar main game. Dari situ lumayan cukup naik. Tapi pada akhirnya gue ngerasa kalau itu kan kita nggak dapat penghasilan ya. Kalau misalnya kalau di TikTok kita bikin konten kayak gitu doang, walaupun viewersnya juta-jutaan, kita nggak ada penghasilan. Nah pas itu di tahun 2021 adalah yang namanya TikTok affiliate. Nah, itu baru ada di Indonesia? Baru ada di Indonesia. Sorry, berarti 2018 sampai 2021 itu kan content creator. Betul. Itu di TikTok? Di